Horimiya adalah anime bergenre romantis yang rilis pertama kali pada 10 Januari 2021. Cerita dari anime ini diambil dari serial manga pada web shounen Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Hiroki Adachi. Cerita bermula cewek populer yang bernama Hori Kyoko. Di sekolahnya, dia terkenal pintar, cantik, juga ramah. Namun siapa sangka kalau di luar sekolah atau di rumahnya, dia memiliki sifat seperti ibu rumah tangga yang mengurus semua pekerjaan rumah sendirian. Dan berbeda dengan teman sekelasnya yang bernama Izumi Miyamura. Seorang yang suram, yang tampak seperti kutu buku, berkacamata, tapi di luar sekolah tanpa diduga, bertato, bertindik, ya seperti kayak berandalan gitulah. Suatu hari, Sota pulang ke rumah dengan keadaan mimisan. Sota ini adalah adiknya Shiori ya. Nah, dia ditemani oleh seorang yang memiliki tindikan dan tato. Memperkenalkan diri sebagai Miyamura setelah mengenali Hori. Meski ia berpakaian sederhana dan membuat kaget si Hori ini, mereka sepakat untuk merahasiakan identitas asli masing-masing dari teman-temannya. Setiap hari, Miyamura sering datang ke rumahnya Hori dan mereka pun terlihat akrab. Karena terlihat akrab lama-lama, suatu hari di mana Miyamura disamperin oleh teman sekelasnya yang bernama Ishikawa. Dan Ishikawa ini ternyata dia suka sama si Hori, dan pada percakapannya dengan Miyamura dia meminta izin untuk menembak Hori. Nah, setelah itu sore harinya pun terjadi penembakan si Ishikawa nembak Hori. Dan ternyata itu ditolak. Ayo, Miyamura. Scene berganti di mana saat Miyamura dan Hori belanja bulanan bareng. Si Hori tanpa sadar nyanyi lagu anime. Dan di situ pada intinya terjadi percakapan. Si Miyamura bertanya tentang lagu kesukaan Hori itu apa. Karena Hori nggak tahu lagu ngetren sekarang apa, Hori pun jadi bingung. Dan setelah sampai di rumah, dan di situ Hori kaget banget karena mamanya ada di rumah. Setelah mereka berkumpul, Hori dan Sota ceritain ke mamanya tentang si Miyamura. Dan di sini mamanya Hori bertanya siapa nama asli si Miyamura. Karena itu Hori gak tahu. Setelah itu membuat Hori galau dan penasaran siapa nama asli si Miyamura. Dan besoknya saat Miyamura datang ke rumahnya Hori, bertemu dengan ibunya Hori untuk pertama kali. Dan di sini terjadilah percakapan kecil. Ya pada intinya si Miyamura kasih tahu nama lengkapnya kepada ibunya Hori. Dan pada akhirnya Hori pun diberitahu nama aslinya Miyamura itu siapa, dan membuat Hori kayak malu gitu. Suatu hari di mana Hori dimintai tolong buat bantu tugas ketua OSIS yang bernama Sengoku. Karena OSIS sedang sibuk dan sering banget Hori dimanfaatin buat bantu tugas OSIS. Karena di masa lalu saat masa kecil Hori itu sering banget bully Sengoku. Sorenya setelah selesai mengerjakan tugas OSIS, Ayasaki datang ke kelasnya Hori. Karena Ayasaki pacarnya Sengoku, maka dokumen itu diberikan pada Ayasaki. Saat di lorong sekolah, tanpa sengaja Miyamura dan Ayasaki bertabrakan yang membuat dokumen itu jatuh di lantai. Saat Miyamura bantu bertanya pada salah satu dokumen, karena Ayasaki sangat terburu-buru dan kabur sambil bilang dokumen itu nggak penting.
Karena si Miyamura ini melihat dan merasa bahwa dokumen itu penting, disimpanlah dokumen itu. Keesokan harinya, di mana Hori dituduh menghilangkan dokumen OSIS oleh Sengoku. Dan saat itu Miyamura melihat kejadian itu karena merasa kesal mencoba membela Hori. Dan setelah itu Miyamura menjelaskan kejadian kemarin yang terjadi. Setelah dijelaskan, permasalahan pun selesai. Dan cerita berlanjut, di mana saat malam hari di kamar Miyamura. Pada tanggal 25 nanti, ulang tahun Hori, sedang memikirkan hadiah apa untuk dikasihkan ke Hori nanti. Lanjut pada tanggal 25, di mana Miyamura kasih hadiah ke Hori yang isinya ternyata adalah DVD lagu ngetren sekarang. Dan saat itu juga Hori merasa senang banget dan merasa kayak Miyamura dapat diandalkan. Dan diceritakan berlanjut di mana menceritakan masa lalu Miyamura yang penyendiri dan pendiam, suram dan selalu dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya saat dia SMP maupun dia saat sekolah dasar. Dan suatu saat di kelas terjadi pembagian kelompok. Dia menyadari bahwa dia nggak sendirian lagi karena dia mempunyai teman-teman saat ini. Suatu hari di pagi hari, lebih tepatnya di kantin sekolah. Saat Hori sedang duduk disamperin sama Ayasaki. Buat tanya tentang Miyamura, yang pada inti percakapannya itu bahwa Ayasaki mau merebut Miyamura, yang membuat Hori marah. Suatu hari, di mana saat Miyamura dan Hori sedang di rumah, Miyamura bercerita ketemu sama teman SMP-nya yang bernama Shindo. Dan mengira bahwa Miyamura udah pacaran dengan Hori. Dan keesokan harinya, di mana Hori tidak sengaja bertemu dengan Shindo saat belanja. Dan begitu juga Miyamura dan Ishikawa berpapasan juga dengan Hori dan Shindo. Dan di sini diceritakan bahwa Shindo adalah sahabat Miyamura dan pengubah masa SMP si Miyamura. Keesokan harinya, di mana saat Hori mau berangkat sekolah, Hori mengalami sakit. Dan datang Miyamura karena ditelepon Sota. Setelah dirawat Miyamura, terjadi scene di mana saat Hori tidur, Miyamura menyatakan perasaannya. Tapi saat itu Hori dengar dan pura-pura kayak tidur aja walaupun dia dengar. Keesokan harinya Hori minta cuti lagi. Masih bingung gak tahu mau gimana hadapin Miyamura. Pada saat itu berganti di mana diperlihatkan Sota sedang melihat Miyamura dengan cewek lain. Lalu saat di rumah Sota bercerita kepada Hori. Dan Hori merasa kaget dan membuat Hori salah paham kira selingkuh. Besoknya saat pulang sekolah, di mana di loker sekolah Hori dan Miyamura bertemu. Dan terjadi kesalahpahaman di mana Hori kepada Miyamura ya semacam kayak dituduh main perasaan dia ataupun selingkuh. Dan dilempar buku ke Miyamura pas di wajahnya sebelum Miyamura menjelaskan secara jelas. Setelah itu, datanglah di mana Miyamura ke rumah Hori untuk ngembaliin buku yang dilemparkan Hori saat terjadi kesalahpahaman tadi di loker sekolah. Setelah Miyamura menjelaskan kepada Hori apa yang terjadi, tanpa diduga ada seseorang yang datang. Dan ternyata itu adalah ayahnya Hori. Dan ayahnya Hori bertanya, apakah Miyamura pacarnya? Dan Hori menjawab, iya, dengan ekspresi yang malu-malu. Di saat bersamaan, datanglah ibunya Hori
dan makan malam bareng. Setelah itu Hori pun mengantarkan Miyamura pulang. Saat terjadi scene di mana saat perjalanan pulang, Hori dan Miyamura pun bergandengan tangan. Dan saat sepulang sekolah, cerita berlanjut di mana Miyamura menginap di rumah Hori. Dan keesokan harinya ada rumor menyebar tentang Miyamura dan Hori berpacaran. さあ、宮村と付き合ってるって本当か？ Dan saat itu juga Hori berkata nggak peduli. 宮村、私は気にして Keesokan harinya saat Miyamura berangkat ke sekolah, dia berubah penampilannya menjadi lebih tampan yang membuat kaget Hori. Lalu setelah pulang sekolah, saat dimana Miyamura di rumah Hori, Shindo menelpon Miyamura untuk dimintai datang dan dibagikan permen karena masih banyak ke rumahnya. 飴 しかしすごいね。 Saat itu terjadi kejadian di mana Miyamura mencium Hori. Atau lebih tepatnya, permen Hori dicuri Miyamura lewat ciuman tadi, di mana saat Shindo nggak lihat. どうしたの？ Keesokan harinya, di mana saat Miyamura di luar kelas, ada seseorang yang melototin Miyamura dan ternyata itu adalah Sawada anak kelas 2. Setelah itu, setiap saat Miyamura diikutin terus yang membuat Miyamura takut. Dan ternyata bahwa si Sawada ini suka kepada Hori. Dan saat di loker sekolah, terjadi keributan di mana Sawada dan Miyamura saling rebutan Hori. Cerita berlanjut di mana saat mereka bertiga, Hori, Miyamura, Kyosuke nonton film bareng. ダメ。明日返すんだから。 Dan saat itu, Kyosuke minta izin keluar sebentar buat beli rokok. このまま父はタバコを買ってくる。 Dan saat Kyosuke pergi, di mana Hori ingin bertanya dan pengen kayak dicium Miyamura. 何もしてこないよね。 Dan saat mereka mau berciuman, datanglah Kyosuke dan membuat Hori sangat marah. Cerita berlanjut di mana Miyamura izin cuti 5 hari untuk menginap di rumah kerabatnya yang ada di Hokkaido. Dan di saat di Hokkaido, si Miyamura HP-nya mati dan tidak bisa kabarin si Hori selama 5 hari. そうだ Dan itu membuat Hori panik, sedih, galau, kangen, sampai Hori menghitung sudah berapa lama hari Miyamura pergi. あと3日。 Dan sore harinya, di mana hari ini si Miyamura pulang, karena Hori udah kangen banget pengen ketemu si Miyamura, sampailah ke rumahnya dan pada saat bersamaan, si Miyamura pun juga merasa begitu dan pengen ketemu Hori. よくわかん。 Dan terjadilah scene di mana Hori dan Miyamura dipertemukan kangen di depan lift atau lebih tepatnya ya kayak di perbatasan antara dalam lift atau luar lift. Ya seperti inilah. Suatu pagi di ruangan OSIS, Hori dan teman ceweknya sedang berkumpul, nyaranin Hori untuk jadi cewek yang imut. Time skip, saat di rumah praktekinlah sama Hori ke Miyamura saat nonton film, dan ternyata semua itu salah dan gagal. わあ、怖いな。確実。 Dan itu membuat Hori malu sendiri dan langsung ke kamar. Setelah itu datanglah Miyamura ke kamar untuk menemani Hori. なんでかわいいよ映画の続き Dan di mana karena di luar sana terjadi hujan dan mereka pun terbawa suasana dan terjadilah perang kanjang. 手も耳も冷たいね。 雨のせいかな Setelah itu besok paginya ada kejadian lucu di mana Hori kasih tanda gigitan di leher dan memberitahu bahwa Miyamura miliknya mungkin. いててて髪伸びたね。素敵な首輪に見えるとは黙っとこう。 Suatu hari di mana si Hori minta Miyamura jadi bengis. Ya kayak inilah. ダメいいかも。 Dan keesokan harinya pun dipraktekin sama Miyamura kepada Hori dan teman-temannya. おお盛り上がってんないちいちなるなるしんだよ黙ってろ Karena merasa aneh, Miyamura pun menyerah dan mengikuti apa kata si Hori. 怒鳴るのはこれっきりで Scene berganti di mana sebentar lagi akan Natal.
明日からはDan si Hori ngajak si Miyamura ke rumahnya untuk makan-makan dan menikmati suasana Natal. Dan Miyamura memberitahu kalau cuma bisa sebentar karena harus ikut membantu kerjaan di toko kue milik ibunya. イブの前日からちょっと手伝わなきゃいけないかも。でも、時間空いたら来るよ。 Dan Jin berpindah, di mana suatu hari mamanya Hori bertanya kepada Hori, mau apa dan bagaimana saat lulus. Dalam hati Hori bingung dan berpikir tentang masa depan hidupnya. 成績出るときは、あなた卒業じゃない。卒業したら私は。 Dan Jin berganti, datanglah si Miyamura ke rumahnya Hori. Dan lalu saat selesai berkunjung sebentar, dianterinlah si Miyamura sama Hori untuk pulang. Dan saat nganterin pulang, di mana Miyamura ngajak menikah si Hori. 結婚しよう。 Di tahun baru, di mana Hori dan Miyamura melakukan kayak semacam ibadah. 人が空いたなーって頃に。 Dan berganti, di mana diperlihatkan saat kelulusan sekolah, di mana mereka kayak jalan bareng merayakan kelulusan. 今日寿司食べに行くんだ。行く。よっしゃー行こう行こう。 Dan ada kayak semacam kata-kata perasaan yang ada di hatinya Miyamura bahwa intinya dia merasa bersyukur そんな bertemu 君 Hori. だからこんなに明るい日常がこんな世界俺とこれからを望んでくれてありがとう Cerita pun selesai. Itulah spoiler singkat film anime Horimiya. Dan terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa. 生クリームのたっぷり乗ったケーキの